Anda masih bersama kami pemirsa, guna mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga COVID-19. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat akan memaksimalkan pengawasan di perbatasan. Hal ini sebagai langkah mengantisipasi varian baru sekaligus menangkal terjadinya gelombang ketiga dari luar Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison yang akan memberdayakan satuan tugas COVID-19 di perbatasan. Sebagai langkah upaya pencegahan COVID-19 masuk ke Kalimantan Barat, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang masuk atau keluar melalui jalur perbatasan. Satgas perbatasan ini harus melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari PCR terhadap PMI yang legal maupun ilegal, sehingga saat masuk ke Indonesia dalam kondisi bebas COVID-19. Selain itu, pihaknya juga telah memberikan fasilitas kesehatan yang mumpuni, termasuk bantuan ambulan ke setiap kabupaten, agar lebih efisien dalam menangani COVID, sehingga dapat mengantisipasi gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun ini. Ya, memang prediksi dari para ahli epidemiologi bahwa akan terjadi lonjakan gelombang ketiga pada akhir Desember dan awal Januari nanti ya. Untuk itu memang Kalimantan Barat harus siap dengan memvaksin sebanyak-banyaknya masyarakat ya. Dengan vaksin sebanyak-banyaknya masyarakat terjadi herd immunity, sehingga nanti kalau mereka terserang penyakit mereka tidak akan menderita gejala yang berat ya. Tidak sampai harus masuk ke rumah sakit atau sampai fatal menjadi meninggal ya. Nah, ini salah satu upaya kita kejar-kejaran nih dengan prediksi gelombang naiknya kasus konfirmasi pada gelombang ketiga Desember nanti. Harrison menambahkan selain peran Satgas, pihaknya juga akan terus menggalakkan percepatan vaksinasi untuk menangkal penularan COVID-19. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. 17 November mendatang, 39 desa di Kabupaten Kuburaya akan melakukan pemilihan kepala desa serentak. Meski dilaksanakan di masa pandemi, Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa atau DPMD akui sudah mengantongi paduan protokol kesehatan. Meski di masa pandemi COVID-19, tidak mengurangi niat pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada 39 desa yang ada di Kabupaten Kuburaya, 17 November mendatang. Penetapan calon kepala desa juga sudah dilakukan. Selain itu, tes kepada sejumlah kepala desa dan pencetakan kertas suara juga telah disiapkan. Terkait pelaksanaan kepala desa di masa pandemi, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya, Jakariansah menjelaskan, jika pihaknya sudah mengantongi panduan peraturan Mendagri nomor 72 terkait mekanisme dalam satu TPS 500 orang. Sesuai dengan target kita, kalau di tanggal 17 ini semuanya sudah selesai menetapkan calon, saya kira sudah semuanya. Hari ini juga tinggal 1 atau 2. Hari ini juga ada 3 desa sudah menetapkan, berarti sudah hampir rampung kita. Artinya calon itu sudah ditetapkan, berapa orang, 5 orang, sudah ada fotonya, sudah didesain pencetakannya, kemudian sudah clear semuanya, langsung kita cetak, tinggal kita mendistribusikan dalam sebulan berikutnya. Saya kira sudah akan tercapai lah sesuai dengan target kita. Berarti H-7 itu logistik sudah sampai desa, Pak, ya? H-7 itu saya kira H-3 itu kita sudah bergerak semuanya. H-2 itu semuanya sudah ready. Jakariansah meminta kepada masyarakat yang mengikuti Pilkades agar dapat mengikuti aturan, baik tata cara pemilihan maupun protokol kesehatan saat pemilihan. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, kemudahan dalam aplikasi sistem pelayanan ojek online yang kini tumbuh semakin banyak sangat membantu masyarakat dalam berbagai hal dan mampu menyerap banyak lapangan kerja. Salah satu aplikasi baru yang menawarkan jasanya adalah aplikasi Ojek Pro milik Putra Kalimantan Barat. Selama ini masyarakat sudah sangat familiar dengan beberapa aplikasi ojek online. Untuk itu, aplikasi Ojek Pro hadir bukan hanya membantu masyarakat, namun juga berimbas kepada drivernya dengan pembagian hasil yang lebih menjanjikan. Menurut CEO Ojek Pro, Seiko Menito, berbeda dengan aplikasi ojek lainnya. Ojek Pro menawarkan konsep keberpihakan di mana sharing profit 80% untuk driver, 10% untuk pengguna, dan 10% untuk perusahaan. Selain itu, jika driver menjadi influencer dengan mengajak orang lain, maka akan ada lagi bonus tambahan.
Jadi perbedaan paling mencolok itu dari sisi sharing profitnya. Jadi kalau misalnya di aplikasi ojek online lainnya kebanyakan menetapkan 80% untuk user driver, 20% untuk perusahaan. Nah, kalau di Ojek Bro kita mengambil 80% untuk driver, 10% untuk orang yang mengajak menggunakan Ojek Bro, 10% digunakan oleh driver untuk perusahaan. Nah, yang paling mencolok hal yang lainnya adalah kami di sini sangat mendukung UMKM. Jadi untuk warung-warung, untuk mungkin restoran kecil yang baru mulai jalan, kita itu tidak menerapkan sistem markup ataupun mungkin potongan. Sebenarnya potongan yang hampir 20% untuk UMKM ini sebenarnya sangat besar. Bahkan potongan pajak saja tidak sebesar itu, begitu kan. Jadi kita memberikan kemudahan, sistemnya berlangganan. Saiko berharap hadirnya Ojek Bro ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat karena aplikasi ini adalah milik putra daerah. Masyarakat juga sudah bisa mendownload aplikasi ini melalui Play Store. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Heri Kurniawan terpilih menjadi Ketua Umum IJTI, akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.